Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 19 November 2023, Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu ini, Jabu si Metemue. Si Metemue artinya orang yang suka menjamu tamu, baik tamu dekat maupun jauh, tamu kaya atau miskin, tamu yang dikenal atau kurang dikenal, tamu berpangkat maupun tamu biasa. Si Metemue ini akan berupaya memberi yang terbaik kepada tamu-tamunya. Jika tidak pun menyuguhkan makan atau minum, setidaknya dia akan mempersilahkan masuk tamu-tamunya dan menyambutnya dengan senang hati. Dia tidak merasa terganggu dengan kehadiran tamu-tamu di rumahnya, walau untuk urusan yang tidak terlalu penting. Itulah yang dimaksud dengan metemue. Dalam nas khotbah dikisahkan tentang Abraham menyambut tamu-tamunya dengan senang hati dan penuh hormat. Ia bersujud sampai ke tanah. Ini dia lakukan sebenarnya bukan karena ia seorang yang metemue, tapi karena ia seorang yang beriman kepada Tuhan. Dia tahu yang datang itu adalah utusan-utusan Tuhan atau malaikat Tuhan, sehingga ia bersujud di hadapannya sampai ke tanah. Andaikan yang datang itu orang biasa, belum tentu ia menyambutnya sebaik itu. Lihat ayat 1 dan 2. Jelas dituliskan di sana. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Perkataan Abraham di ayat 3 semakin meyakinkan bahwa Abraham tahu benar tamu-tamu itu memang utusan-utusan Tuhan. Abraham memohon supaya mereka tidak melampauinya. Artinya tidak berlalu begitu saja tanpa singgah terlebih dahulu di rumahnya. Sebab dia tahu jika Tuhan menghampiri seseorang, berarti seseorang itu sedang mendapat kasih Tuhan. Dituliskan di ayat 3, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Inilah yang mendorong Abraham menyambut mereka sedemikian rupa baiknya. Dia mengambil air mencuci kaki tamu-tamunya, mengambil roti, memasak dadi, susu dan lembu terbaik untuk makanan tamu-tamu itu.
Abraham tidak pernah diceritakan melakukan hal yang sama kepada setiap orang yang datang ke rumahnya. Dia melakukan semua itu karena dia tahu Tuhanlah yang datang menghampirinya saat itu. Maka benarlah kalau Abraham dijuluki bapa orang beriman. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dia adalah sahabat Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 7 disebutkan di sana, "Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya?" Jadi sebenarnya Abraham menyambut Tuhannya dengan sangat baik karena Tuhan adalah sahabatnya. Jika ada orang yang menyambut sahabatnya demikian, bisakah dia disebut seorang yang metemue? Tentu tidak. Metemue memang sangat baik. Tapi pesan yang dimunculkan nas ini bukanlah masalah metemue, tapi sambutan seorang beriman kepada Tuhan yang adalah sahabatnya sendiri. Jika kisah ini dimaknai sebagai Abraham yang metemue, hal itu akan mereduksi nilai diri Abraham atau mereduksi makna teologis dari kisah Abraham ini. Abraham adalah figur yang patuh, hormat dan setia kepada Tuhan. Bahkan sanak saudaranya pun ditinggalkannya di Ur Kasdim demi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkatinya dan menjadikannya berkat bagi seluruh bangsa. Bukan karena ia petemue, tapi karena ia seorang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, metemui adalah perbuatan yang baik. Tetapi kita harus hati-hati dan berhikmat terhadap tamu-tamu yang tidak dikenal. Karena sudah banyak yang menjadi korban akibat dari orang-orang jahat yang datang pura-pura bertamu. Terlebih-lebih kepada anak-anak yang kita tinggalkan sendirian di rumah, harus selalu diingatkan untuk tidak menerima tamu yang tidak dikenal, supaya mereka terhindar dari kejahatan-kejahatan dunia ini. Sebab beriman bukan berarti tidak boleh curiga atau hati-hati. Justru orang beriman itu harus berhikmat. Dan jika tamu-tamu itu datang hanya untuk menggosip, itu pun harus disuruh pulang. Karena akan menguras tenaga dan waktu yang ada. Ditambah lagi akan menimbulkan banyak dosa. Dan dosa menghasilkan penghukuman. Kita harus mengasihi sesama, tetapi bukan berarti kita percaya kepada setiap orang. Jika ada saudara-saudara kita datang bertamu untuk meminta tolong, berikanlah pertolongan. Jika yang ia minta itu ada pada saudara. Dan kepada semuanya, jangan terlalu sering datang ke rumah orang. Sebab orang akan bosan dan akhirnya membenci. Demikianlah dituliskan dalam kitab Amsal 25 ayat 17. Disebutkan di sana, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Amin.